Selamat pagi, Bu. Saya Putra. Maaf, saya mengganggu. Apakah boleh saya cerita ke Ibu lewat panggilan video ini? Selamat pagi Putra. Saya justru senang Putra menghubungi saya. Iya, boleh dong. Ayo kita berbincang-bincang lewat panggilan video. Terima kasih, Bu Rani sudah mau menerima panggilan video saya, dan Ibu juga sudah perhatian sering mencet gitu. Bukan mencet, ngechat gitu. Tapi waktu itu saya belum bisa cerita ke Ibu. Oh, begitu. Nah, jadi untuk hari ini apa yang bisa saya bantu? Apa yang Putra harapkan dari perbincangan kita hari ini, Putra? Begini, Bu, saya mau bercerita tentang kesulitan saya bekerja dalam kelompok, Bu, dan ingin mendapatkan solusi supaya bisa nyaman bekerja dalam kelompok, begitu, Bu. Oh, begitu. Baiklah kalau gitu. Coba sekarang Putra ceritakan apa sih yang sebenarnya terjadi sampai Putra itu tidak membuat tugas berkelompok dan merasa kurang nyaman. Iya, Bu, begini. Untuk kedua tugas berkelompok yang Ibu berikan, saya selalu kerjakan mandiri. Karena saya merasa lebih cepat kalau dikerjakan sendiri dan lebih nyaman sendiri. Begitu loh, Bu. Oh, begitu ya. Kalau itu Ibu bertanya, apa sih kok bisa Putra mengatakan lebih cepat kalau dikerjakan sendiri? Bukannya kalau bersama-sama itu justru lagi bisa menjadi lebih cepat ya? Jujur, Bu, saya sebenarnya kapok kerja kelompok begitu. Sering kerja kelompok, tapi malah saya sendiri yang kerja. Teman lain malah nggak ada yang kerja. Mereka tidak mau kerja, mereka cuek begitu, dan saya akhirnya lambat menyelesaikannya. Begitu, Bu, yang terjadi. Aduh, ternyata pernah ada pengalaman seperti itu ya. Putra, apakah selalu seperti itu setiap mengerjakan tugas kelompok? Tidak sih, Bu. Kadang kelompoknya mau diajak bekerja juga, kadang juga tidak. Oh, dengan siapa biasanya kalau kerja kelompok itu nyaman, terus klop nyambung gitu, Tra? Pernah, Bu, waktu saya kelompok dengan Bu Yuni, Bu Suli, Pak Edi, itu loh ya teman saya yang sok ganteng itu di mapel biologi, dan di mapel bahasa Indonesia bersama Bu Trisna, Bu Sanji, dan Bu Nita, itu loh, Bu, yang pintar joget-joget itu loh, Bu, yang sering saya ajak kelompok. Oh, gitu ya. Berarti ada juga teman yang kamu klop cocok gitu ya. Kira-kira kenapa bisa klop dan cocok gitu kalau sama mereka terus sama yang lain kok rasanya nggak nyaman gitu? Gini, Bu, kalau saya sama mereka, biasanya ada yang menggerakkan kelompok gitu, Bu. Jadi saya termotivasi digerakkan gitu. Tapi pembagian dan pembagian tugasnya itu jelas. Itu mereka ramah, mudah bergaul, kemudian apalagi Bu Nita sangat cantik membuat saya sangat bersemangat. Dan mudah bergaul gitu, Bu. Mudah bergaul. Iya, oke. Weh, berarti itu contoh yang bagus loh dari teman-temannya itu ya Putra ya. Kalau begitu nih, kira-kira yang bisa kamu lakukan agar saat berkelompok dengan yang lain tuh juga sama nyaman dan menyenangkan seperti kayak sama Nita, sama Edi. Kira-kira apa ya yang bisa kamu lakukan ya? Gimana ya? Gimana gitu, apa saya perlu meniru ya, Bu? Cara yang dilakukan teman-teman saya ya. Biasanya saya kan pasif gitu dan menerima bagian kerja yang diberikan ke saya. Wah, kalau begitu seharusnya saya aktif juga ya, Bu. Saat tidak ada yang menggerakkan begitu, masa saya harus diam? Seharusnya saya yang lebih aktif sendiri atau sama teman-teman. Berarti
saya juga harus mengambil peran itu, sehingga akhirnya semua anggota kelompok tahu bagiannya dan tugas jadi lebih cepat selesai. Begitu, Bu. Nah, itu bagus sekali solusi yang kamu temukan. Keren loh, Tra. Nah, apa lagi kira-kira yang bisa kamu lakukan? Coba kamu gali lagi potensi yang kamu miliki. Saya tahu Putra bisa loh. Saya suka eksak, Bu. Seperti matematika, fisika, kimia. Sepertinya saya juga bisa meningkatkan keakraban dengan teman lain dengan cara membantu mereka memahami materi mapel tersebut. Nah, itu makin keren lagi, makin bagus lagi. Kan dengan mengajari teman, selain lebih akrab ya, justru kamu loh semakin pinter jadinya penguasaan materinya, pasti makin baik. Iya juga ya, Bu. Saya makin paham sekarang materi dan makin dekat dengan teman-teman di kelas. Saat kerja kelompok kami harus aktif membagi tugas, pasti akan semakin kompak dan solid ya, Bu. Kayak begini, Bu. Iya, benar. Aduh, saya jadi bahagia loh, Tra, mendengar kamu ketemu solusi seperti itu sendiri. Nah, coba deh. Jadi kalau disimpulkan nih, apa sih yang akan kamu lakukan, Tra, untuk menghadapi masalahmu itu? Mungkin begini, Bu. Saya akan mendekatkan diri dengan teman-teman, Bu. Lebih banyak bergaul dengan teman-teman. Kalau ada yang tidak paham materi, matematika, kimia, dan fisika, saya akan bantu jelaskan. Kemudian jika ada tugas berkelompok, saya akan benar-benar mengerjakan dengan baik. Saya juga akan aktif, baik itu dalam membagi tugas, atau dalam bekerja. Oke, good sekali. Oke, Tra, kira-kira yang mana yang bisa kamu lakukan segera dan ada nggak teman yang bisa membantu kamu atau orang yang bisa bantu kamu? Saya akan mulai kayaknya mendekatkan diri selain dengan Tuhan, saya juga dengan teman-teman di kelas ya, Bu. Dan saya akan minta bantuan Edi, itu loh teman saya yang super ganteng di kelas, dia baik hati dan fansnya banyak sekali di kelas. Itu orangnya pintar bergaul dan temannya banyak, Bu. Itu yang bisa membantu saya nanti. Aduh, luar biasa loh, berarti ada kan ya teman yang bisa membantu. Ibu jadi nggak sabar, Tra, melihat kamu memulai itu semua. Ibu doakan, semoga semuanya lancar ya, dan sukses terus untuk mapel favoritnya. Kimia. Terima kasih, Bu, sudah mau mendengarkan cerita saya. Akhirnya ya, saya bisa menemukan solusi dan permasalahan dari apa yang saya alami. Bu, kuota saya udah habis ini, Bu. Saya tutup ya, Bu, panggilannya. Nanti orang tua saya marah jika HP-nya saya pinjam terus-terusan. Selamat pagi ya, Bu. Saya tutup dulu, Bu. Ya, sama-sama Putra. Semangat ya. Ya, Ibu. Dadah.